Kita seharusnya miris ya. Miris, sedih melihat bahwa inilah generasi penerus bangsa Indonesia yang, maaf, penuh dengan kebencian, pakai dalil agama. Jadi kalau misal ada santri yang gua membela si Ferdinand Paleka, itu santri gendeng aja bang, ya. Itu santri gendeng bang. Allahu Akbar. Ini orang ini jadi mencoreng nama santri. Gua merasa bahwa kita tidak boleh ad hominem ya. Yang kita serang adalah sifatnya atau perilakunya. Indonesia kalau kita beragama dengan model mabok agama tanpa akal sehat, gue rasa bangsa kita nggak punya masa depan. Sekarang kita lihat dulu apa yang jadi argumentasi dari bocah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Di video kali ini saya ingin berpendapat mengenai video yang sedang viral, yang mana ada seorang YouTuber yang membuat prank terhadap para waria atau yang biasa disebut bencong. Saya di sini hanya menyampaikan bahwasanya perlakuan pemuda tersebut terhadap bencong itu tidak masalah bagi saya. Karena apa? Karena di dalam Islam, bencong atau kaum homo itu hukumannya dibunuh. Jadi kalau cuma sekedar di prank atau dikerjain, itu tidak jadi masalah. Jadi untuk kalian semua nih ya, untuk kalian semua yang membela bencong tersebut, tolong, mana keislaman Anda? Judul dari video yang dia munculkan itu adalah "Gua Dukung Ferdian Paleka", begitu ya. Dan video ini sudah ditonton 20.000 orang lebih ya. Nah, kalau teman-teman cari, sekarang video ini sudah nggak ada karena udah di-dislike sama 6.000 orang dan mungkin sudah dilaporkan sama netizen ya. Thanks netizen. Video kayak begini seharusnya nggak pantas, apalagi ditonton oleh anak-anak yang kecil ya, yang lebih kecil, yang masih polos-polos. Tapi kelihatan nih bocah dia pengen eksis jadi YouTuber gitu. Gua dapat screenshot dari Instastory-nya. Di situ dia tulis begini, "Parah nih netizen, banyak banget yang bela bencong. Kesel gua jadinya. Rakyat plus 62 Indonesia, tolo bange." Sumpah. What? Ya gue yakin teman-teman ngerti maksudnya. TOLOL banget gitu ya. Dengan mudahnya seorang bocah remaja mengatakan rakyat Indonesia, maaf, tolol. What? Bocah banget. Gue melihat ada satu fenomena karena masalahnya adalah di dalam komentar ada yang komen begini. Ini komennya banyakan yang dukung banci. Di prank begitu belum seberapa, harusnya dijatuhkan dari atas gedung. Wah, ini sih parah sih. Terus dia balas lagi di bawah, "Mantul bro, aneh yakin tuh yang bela pasti para bencong juga." Kita seharusnya miris ya. Miris, sedih melihat bahwa inilah generasi penerus bangsa Indonesia yang, maaf, penuh dengan kebencian, pakai dalil agama. Nah, cuma menariknya ada netizen yang iseng juga yang menelusuri nih anak, nih bocah nih, dia subscribe channel apa. Ditemukanlah nih anak subscribe channel, ada satu channel namanya Reza Channel. Gua nggak tahu nih channel apa, tapi setelah dilihat Reza Channel ini isinya adalah survei, maaf ya, survei PSK. Isinya, aduh sorry ya, kontennya ada grepe-grepe lah, pegang ini, pegang itulah, dan sebagainya. Pertanyaan kita begini, ngapain nih anak subscribe channel yang mempertontonkan konten-konten yang lebih mengarah kepada hal seksual? Pertanyaannya itu. Teman-teman jawab di komentar masing-masing ya. Nah, berikutnya lagi nih, kelihatan nih anak sudah diprotes kan. Lalu kayaknya dia agak shocking, lalu dia mengeluarkan sebuah video klarifikasi. Bukan klarifikasi sih ya, tapi semacam video reaksi. Seperti ini videonya. Assalamualaikum. Buat apa kalian membuli saya? Buat apa kalian sibuk mencela saya? Lebih baik kalian fokus kepada para penghina-penghina agama yang semakin hari semakin banyak. Seharusnya celaan kalian, bulian kalian, itu dilontarkan kepada mereka, bukan kepada saya yang membahas masalah banci.
Dia mengalihkan isu, seakan-akan isu masalah banci ini adalah masalah agama, dan dia marah dengan netizen yang protes kepada dia, lalu kemudian dia mengalihkan isunya kepada para penghina agama, pembenci agama. What? Itulah agama dipakai untuk apa? Untuk, maaf kalau gue pakai kata ini, membenarkan rasa benci. Dan parah sih. Melihat dia punya jejak digital yang lain juga, mention tentang masalah penghina agama, dan di sini kita melihat bahwa ada rasa benci yang mengakar dalam dirinya. Entah dia didoktrinasi atau bagaimana, gue nggak tahu. Orang yang menghina agama Islam ini, lalu jangan sampai langsung diserahin. Astagfirullahaladzim. Mikirlah, coba mikir. Maling kita gebugin sampai banyak kan, sampai bonyok, sampai ini. Masa penghina agama Islam, yang orang-orang yang menghina agama kita tercinta ini, masa nggak kita apa-apain gitu maksudnya. Astagfirullah. Cuma ya masa iya kita puas gitu dengan hukum yang ada di negeri ini? Saya pribadi tidak puas. Dengan statement-statement dia seperti ini, menurut teman-teman, siapakah sebenarnya yang jadi penghina agama? Itulah sebabnya kenapa gue membuat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'du. Saya di sini sebagai salah satu santri Nusantara yang sepakat terhadap pandangan abang ini. Ya, abang jangan kemudian melihat bahwa itu adalah mewakili suara daripada santri seluruh Indonesia. Enggak, bang. Masih banyak santri yang menggunakan akal sehat untuk melihat persoalan, tidak kemudian hanya sudut pandang agama yang membabi buta tanpa ada pertimbangan kemanusiaan. Saya sepakat dengan abang, dan saya sangat tidak sepakat dengan santri itu, karena terlihat jelas bagaimana cara dia menanggapi. Gayanya seperti itu, bang. Kita bisa lihat sama-sama lah. Dan saya tidak melihat kesantrian di dirinya, tidak melihat karakter kesantrian. Orang ngomong kayak gitu kayak preman, sementara yang kita kaji di pesantren, santri itu yang lebih menonjolkan etika, akhlak. Satu keunggulan santri adalah etika, adalah moral, adalah akhlak. Dan dia sudah jauh daripadanya. Lihat sajalah. Dia itu, saya melihatnya, bang, dia itu salah guru. Saya melihat dia salah guru. Nggak tahu dia itu gurunya siapa. Gitu loh. Nah, sehingga melahirkan anak-anak macam dia. Karena guru saya selalu berpesan bahwa guru saya pernah berpesan bahwa bahkan akhlak itu di atas ilmu. Dulu sebelum saya ngaji, saya sempat berpikir bahwa ilmu itu di atas akhlak. Tapi pas guru saya menerangkan, justru akhlak itu di atas ilmu. Pas kemudian saya amati, ternyata saya pahami bahwa tujuan Nabi Muhammad diturunkan ke dunia itu ya untuk membimbing manusia agar punya akhlak. Liutamima makarimal akhlak. Dan dia kalau misal ngaku sebagai seorang santri sangat jauh daripada akhlak. Itu. Kemudian perlu kemudian juga dipahami bahwa saya memahami agama itu tidak lepas daripada kemanusiaan. Ketika kita hablun minallah, maka mesti hablun minannas. Bahkan kalau kita hablun minallah, hablun minannas, mesti hablun minal alam. Jadi ketiganya ini sangat kemudian erat berkaitan. Tidak bisa kemudian kita hanya hablun minallah tanpa hablun minannas. Saya kira hablun minallahnya akan batal. Begitu juga sama, kalau kita hanya hablun minannas, yaitu tidak akan sempurna. Hablun minannas, hablun minal alam,
kalau tidak ada hablun minallahnya, yaitu tidak akan berbuah pahala nanti. Ini sangat berkaitan erat. Kalau kita tidak bisa menghargai si perempuan itu, bukan si perempuan itu, si bencong itu, si banci itu sebagai orang yang taat beragama, hargailah dia karena sama-sama manusia. Hargailah dia karena sama-sama manusia. Allahu Akbar. Jadi gitu bang. Jadi saya sangat sepakat dengan abang. Cuma abang jangan juga kemudian punya pikiran bahwa seluruh santri generasinya akan seperti dia. Enggak bang. Ya enggak. Masih banyak santri-santri yang waras, yang berpikir sehat melihat persoalan. Saya pernah kritik tuh si Ferdinand Paleka itu. Sangat tidak manusiawi. Ya, sangat tidak manusiawi, bang. Dan saya sebagai santri Jawa Barat menghujat habis-habisan. Enggak bisa itu ditoleransi apa yang dilakukan oleh Ferdinand ini. Apalagi ketika sebelum melakukan prank itu, saya melihat juga mencek konten-kontennya. Oh, konten-konten yang seperti itu, yang sangat buruk kualitasnya, sangat buruk. Tidak ada sama sekali mendidik tuh konten, nggak ada. Jadi kalau misal ada santri yang membela si Ferdinand Paleka, itu santri gendeng aja bang, ya. Itu santri gendeng bang. Jangan itu dianggap sebagai mewakili suara santri. Dia santri gendeng bang, ya. Allahu Akbar. Ini orang ini jadi mencoreng nama santri. Wah, Allahu Rabbi. Lihat karakternya kok seperti itu banget. Kalau dia punya guru pasti itu gurunya menegur, gurunya mengarahkan. Pesantrennya akan tanggung malu tuh. Malu dia punya anak didik pesantren seperti itu. Satu kali lagi bahwa akhlak itu di atas ilmu, dan saya melihat bahwa santri itu tidak punya akhlak, sangat tidak punya akhlak. Itulah bang, ya. Jadi satu kali lagi saya sebagai salah satu mungkin ribuan jutaan santri yang ada di Indonesia yang sepakat terhadap pemikiran abang, meskipun saya nggak tahu abang itu Islam atau bukan. Yang jelas saya sepakat terhadap pemikiran abang, dan saya tidak sepakat meskipun sama-sama santri, tidak sepakat dengan apa yang diucapkan oleh santri itu. Sangat mencoreng nama santri itu, sangat mencoreng. Jadi itu bang, ya, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi abang jangan kemudian menjadi buruk pandangan kepada santri. Masih banyak santri-santri yang sehat, masih banyak santri-santri yang waras, menggunakan pikirannya untuk melihat persoalan. Satu kali lagi bahwa tidak bisa dilepaskan antara hablun minallah dan hablun minannas. Ini keduanya sangat berkaitan erat. Batal hablun minallah kita kalau tidak hablun minannas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.